sebelumnya untuk anak-anak agak maju ke depan biar nanti jamaah yang belakang ikut maju ke depan. Maju sampai mentok aja, jangan takut. Ya, lagi. Monggo untuk bapak-bapak sekalian ikut sedikit lebih maju biar lebih dekat dengan Ustadz kita yang sore hari ini akan berbagi ilmu dengan kita, Ustadz Salman Al-Jukjawi, yang sama-sama kita tunggu pengalaman-pengalaman baiknya, mau idoh hasanahnya untuk kita semua. Semoga memotivasi kita, menyemangati kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas amal solih kita insya Allah. Insya Allah beliau sudah ada di tempat transit tadi sekitar 45 menit yang lalu. Menunggu sebentar, beliau baru bersiap-siap karena habis perjalanan dari kota Solo. Beliau berdomisili di Jogja, tadi pagi ada event yang menghadirkan beliau di kota Solo. Dari Solo langsung ke Temanggung. Jadi butuh istirahat sebentar untuk sekedar merebahkan badan atau ganti pakaian dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, alim ulama ustadz ustadzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji dan syukur mari mengajak kepada pribadi dan kepada hadirin semuanya untuk senantiasa kita memanjatkan kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terkhusus pada sore hari ini Allah nikmatkan kita, meringankan langkah kaki kita untuk menuju
taman-taman di antara taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu majelis ilmu. Semoga ringannya langkah kita, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mengantarkan kepada rizki berupa ilmu itu sendiri, yang mengantarkan dengannya kita dimudahkan beramal saleh di waktu-waktu yang akan datang, memudahkan jalan kita menuju jannah-jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, semoga kesyukuran kita dengan ikhtiar kita untuk thalabul ilmi pada sore hari ini mengantarkan kita atas apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah suguhkan saat ini, maka janji Allah akan dilipat gandakan nikmatnya di waktu-waktu yang akan datang. Semoga hadirnya panjenengan ke sini dalam tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas sehat dan sempatnya panjenengan. Semoga Allah nikmatkan apa yang menjadi doa-doa panjenengan semuanya, apa yang menjadi hajat-hajat panjenengan semuanya, Allah hadirkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini yang disempitkan rizkinya, ke depan Allah lapangkan. Allahumma amin. Yang hari ini sedang diuji dengan kesehatan yang kurang prima, semoga ke depan waktu-waktu yang akan datang Allah sehatkan dengan kesehatan yang sempurna. Allahumma amin. Semoga yang hari ini memiliki hutang piutang, semoga ke depan nanti Allah lunaskan hutangnya. Allahumma amin. Semoga yang hari ini yang sudah waktunya ingin segera mendapatkan jodoh dan belum mendapatkannya, semoga dimudahkan untuk mendapatkan jodoh terbaiknya. Allahumma amin. Paling kencang kayaknya ini ya. Banyak yang berharap. Semoga yang hari ini sedang merindukan bahwa usahanya yang ditekuninya, berharap ke depan berkembang baik, menjadi jalan-jalan rizki yang halalan thayyiban, menjadi jalan amal soleh, jalan ibadah. Semoga usaha yang sedang dirintis ke depan Allah jadikan usaha yang besar, usaha yang maju, usaha yang terus berkembang, yang menjadi jalan wasilah tambah berlimpahnya rizki-rizki panjenengan semua, rizki kita semua dengan usaha-usaha itu. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pula untuk keluarganya, untuk para sahabat-sahabatnya, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti, yang senantiasa dengan upaya-upaya terbaiknya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah untuk mengibadahinya, mengikuti dengan apa yang dicontohkannya, sehingga harapannya itu semua dianugerahkan, dinikmatkan oleh Allah kepada kita, menjadi umat Rasulullah yang sikoh dalam mengikuti setiap sunnahnya. Mudah-mudahan dengan itu mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Mewakili dari sahibul bait, tuan rumah, tentu yang pertama diamanahkan untuk memberikan sambutan kepada hadirin wal hadirat semua yang hadir di majelis ini dengan sambutan yang paling bahagia. Rawuhnya panjenengan di tempat ini semoga menambah keberkahan tempat ini. Rawuhnya panjenengan di tempat ini semoga menambah kebaikan-kebaikan untuk kami dan untuk panjenengan di waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Allahumma amin. Mohon maaf sebagai tuan rumah memberikan segala fasilitas kepada panjenengan semua, banyak hal yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan, mohon didoakan, semoga ke depan semakin bertambah baik lagi. Hari ini kita cukup lesehan dengan alas karpet yang tidak terlalu tebal, ya, mohon diikhlaskan, mudah-mudahan tidak menghormati kekhusyuan panjenengan nanti dalam menyimak ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh
Al Ustadz Salman Al Jogjawi. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengikuti hingga akhir sesi nanti dan mendapatkan ilmu-ilmu yang nafi, yang manfaat insyaallah. Maka segala kekurangan-kekurangan kami sebagai tuan rumah kembali mohon untuk diikhlaskan dan didoakan agar ke depan bisa bertambah baik insyaallah. Selanjutnya ucapan terima kasih rawuhnya panjenengan semua hadir di majelis ini dengan segala bentuk dukungan-dukungan panjenengan di setiap program-program kami di Rumah Quran Zaid bin Thabit atau Zabisa atau di bawah naungan Yayasan Subul Salam Nusantara. Maka setiap kontribusi dari panjenengan semua kami mewakili tuan rumah mendoakan dengan setulus-tulusnya doa. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ajarakallahu fi ma'ataitum. Wa barakallahu fima abaqaitum wa ja'alahu lakum tahuran insyaallah. Allahumma amin. Semoga setiap kebaikan-kebaikan Bapak Ibu semuanya menyambut setiap program-program kami dinilai dan dipahalai oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Semoga mengundang barokah atas harta-harta yang disisakan. Semoga mengundang barokah untuk keluarga panjenengan semuanya. Semoga mengundang barokah untuk pekerjaan dan usaha-usaha panjenengan semuanya. Semoga mengundang barokah untuk sisa waktu dan usia panjenengan semuanya. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Ustadz Salman sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan bersama-sama dengan kita memberikan taujihnya, memberikan nasihat-nasihatnya atau mauidhah hasanahnya. Semoga kali ini kita mampu mengosongkan pikiran atau gelas-gelas kita untuk menerima ilmu yang Allah titipkan lewat beliau. Semoga kelak menjadi jariyah yang terus mengalirkan pahala untuk beliau dan menjadi wasilah bertambahnya untuk ilmu kepada kita semua sebagai bekal beramal di waktu-waktu yang akan datang insya Allah. Maka insya Allah kita akan segera mempersilahkan kepada Al-Ustadz untuk berada di atas panggung. Alhamdulillah ini mendapatkan pesan dari panitia. Ternyata saya diminta untuk memoderatori, maaf ya. Suara saya baru agak sedikit syahdu begini. Ini nikmat dari Allah ya. Karena efek sering banyak ngomong, efek sering banyak beraktivitas ya, alhamdulillah. Tapi semuanya perlu kita syukuri. Yang perlu kita syukuri adalah andaikan kita sakit. Sakit kita itu karena apa? Ya. Sakit kita pastikan menjadi sakit yang dikarenakan karena lelah dalam ibadah. Ya. Sakit kita pastikan lelah di dalam dakwah. Sakit kita harapannya dikarenakan perjuangan demi perjuangan untuk mentaati Allah wa Rasulullah. Sekalipun itu bentuknya adalah bekerja. Karena bekerja pun kalau kita niatkan sebagai jalan ibadatullah, mengibadahi Allah, keringat kita, waktu kita yang kita habiskan untuk ibadah, niatnya untuk ibadah, walaupun bentuknya adalah bekerja di sebuah kantor, walaupun bentuknya membuka warung di sebuah pasar, dan seterusnya, maka mudah-mudahan lelah kita pun menjadi lillah. Mudah-mudahan andaikan yang sekarang diuji dengan sakit sebagaimana saya, mudah-mudahan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Apalagi kayak saya ini sadar begitu banyak sekali dosanya, ya. Banyak ngomong itu potensi banyak salah, ya. Mendingan yang diem, ya kan? Karena diem itu lebih menyelamatkan. Tapi kalau diem semua nanti nggak ada yang ngomong, ya harus ada yang berani mengambil resiko untuk berani ngomong. Karena itu pun perintah Allah, itu juga sebuah kewajiban. Maka mudah-mudahan andaikan saya ini serak basahnya ini karena kebanyakan ngomong dan ada salah-salahnya, manusiawi, kekurangan ilmu, kekurangan banyak hal, semoga menjadi penggugur dosa kita semua.
wabil khusus dosa saya karena saya yang sedang diuji dengan sakit gitu ya. Kita akan saksikan, kita akan hadirkan beliau berada di tengah-tengah kita di panggung ini kepada Al Ustadz Salman. Falyatafadhal mashkuran Ustadz. Sini aja. Panjenengan yang hadir, Masya Allah, tabarakallah. Dan hari ini kita berada di sebuah majelis ilmu di dalam rangkaian acara Bulan Bahasa Zabisa 2022, sekaligus dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang menjadi panutan kita semua, menjadi qudwah hasanah kita, suri toladan di setiap aspek kehidupan, di dalam berumah tangga, di dalam memimpin umat, di dalam berdakwah, di dalam menterbiah, di dalam berbisnis, dan banyak lagi. Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah menjadi safwah, menjadi pilihan Allah, manusia yang dipilih oleh Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Masalah. Fadal. Saya lanjutkan sebentar Ustaz. Menjadi panutan kita semua, menjadi safwatullah, menjadi manusia pilihan Allah yang akan kita teladani setiap aspeknya. Kita teladani strategi dagangnya, kita teladani strategi dakwahnya, kita teladani setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh beliau, dan kita teladani seluruh aspek kehidupannya. Mudah-mudahan dengan kita berbahagia mendapati kita masih dinikmatkan oleh Allah waktu bersamaan hari ini dengan waktu kelahiran beliau kemarin 12 Rabiul Awal, kita berbahagia. Semoga kebahagiaan kita sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di antara umatnya yang teregistrasi, diakui, ya, kelak terdaftar karena teregistrasi. Oh, si fulan, ini ternyata ada Ustadz Salman. Oh, ini umatku kata Rasulullah. Diberikan syafaat. Oh, ini ternyata temennya sing rada rapatyo cetha jane Ayah Heri kan. Mripik Ustadz Salman melu keluberan syafaatnya Rasulullah. Allahumma amin. Ya, semoga panjenengan semua juga menjadi umatnya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Maka kita sama-sama nanti akan bersama Al Ustadz Salman Al Jukjawi yang beliau nanti akan memberikan ta'awuji, mau'idhah hasanah untuk kita semua. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, sudah berada di atas panggung ini. Maka kata peribahasa tak kenal maka ta'aruf, ya gitu. Maka dipersilahkan untuk Ustadz Salman memberikan ta'arufnya kepada jamaah-jamaah yang hadir kali ini. Semoga semakin mengenal Ustadz Salman, lalu merindukan Ustadz Salman untuk sering hadir di majelis kita. Allahumma amin. Sekarang baru perdana ini Ustadz Salman ada di panggung ini, tapi dengan ta'aruf, berkenalan dengan panjenengan semua, lalu panjenengan merindukan beliau untuk dinasihati di waktu-waktu yang akan datang. Lalu Ustadz Salman juga ternyata dengan doa-doa panjenengan merindukan panjenengan semua, sehingga nanti di waktu-waktu yang akan datang dimudahkan oleh Allah untuk teragendakan, terjadwalkan silaturahim ke tempat ini lagi. Allahumma amin. Kepada Ustadz Salman, falyatafadhal Ustadz untuk memperkenalkan diri. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya semangat, saya doakan mudah urusan dunia akhiratnya. Amin. Amin. Nanti begitu lulus jadi hafidh hafidhoh ya. Amin.
jadi keluarganya Allah ini semua ini ya. Amin. Masya Allah. Ini nanti kalau dikasih pasangan ya pasangan yang soleh, amin. Yang laki-laki ya solehah, amin. Kalau jawabnya semangat tapi salamnya, ya. Ini ada 40 lebih nih, Ustadz Heri. Ada 40 lebih, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ada 40 orang Islam itu berkumpul, maka satu orang di situ jadi wali Allah. Masya Allah. Yang jelas salah satu di antara kalian ini. Maka mau kita cari berkahnya wali Allah. Jadi apa? Semoga teman-teman di sini semoga dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Amin. Dimudahkan ngapalin Quran. Amin. Dimudahkan ngamalkan Quran. Amin. Dimudahkan belajar ilmunya Al-Quran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mana sholawatnya? Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsira. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'iya fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Ada yelnya di sini Ustaz Heri ya? Gimana? Ada yelnya di sini. Ya. Kalau ditanya apa kabar? Apa tadi jawabannya? Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Ini santri putri, ini santri yang putra, ya. Masya Allah. Ya, wali santrinya ada. Aja, Ustaz. Wali santrinya ada wali santri. Mungkin ya ada sebagian dari yang rawuh ini, sebagian ada yang wali santri, sebagian bukan, Ustaz. Alhamdulillah. Karena untuk umum. Okay. Alhamdulillah. Kita doakan semoga dengan berkahnya sahabat Nabi Sayyidina Zaid bin Sabit, pesantren Zaid bin Sabit yang ada di Temanggung ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Allah. Lulusan-lulusannya semuanya nanti berkumpul dengan Sayyidina Zaid bin Sabit bersama Nabi di akhirat nanti. Amin. Allahumma ya amin. Allah. Masya Allah. Yang saya jumpa, jadi saya punya teman juga, dia buka pesantren Tahfidzul Quran di Purwokerto, dia pakai namanya sahabat Nabi Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Itu pesantrennya juga maju berkembang. Ini insya Allah dengan barokahnya sahabat Nabi SAW, semua pesantren-pesantren yang pakai mengambil berkahnya sahabat-sahabat Nabi, insya Allah semuanya khair, semuanya bagus, semuanya lulusan-lulusannya jadi orang-orang yang diridhoi Allah. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Sebetulnya yang Ustadz ini Ustadz Heri nih adik-adik sekalian. Kalau saya ini anak band yang belajar tobat nih. Belajar apa? Belajar ngomong. Belajar apa? Belajar ngomong ya. Belajar ngomong kebesaran Allah, belajar ngomong sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ternyata ngomong ini pun perlu apa? Perlu belajar. Nah, saya di sini mau cari berkahnya teman-teman yang ada di sini. Nah, jadi adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah adik-adik di umur yang sekian ini sudah sama Allah ditakdirkan masuk pesantren. Ini sudah sing paling bagus ini, ya. Ini setiap setiap detik menit yang dilalui itu dihitung jihad fisabilillah. Kalau mati syahid. Nah, orang syahid itu darahnya belum sampai ke tanah sudah masuk surganya Allah. Masya Allah. Jadi paling bener. Udah nggak usah kepikiran jadi artis ya, nggak usah.
Ya. Kepikirannya jadi orang diridhoi Allah aja. Enggak usah kepikiran Amin. jadi artis, ya. Amin. Enggak usah kepikiran pengen terkenal. Ya. Apa gunanya terkenal di dunia namun Allah enggak kenal. Nah, ya. Sekarang boleh orang ngaku-ngaku, oh saya cinta sama Allah, saya kenal sama Allah. Yang jadi masalah, Allah kenal enggak sama kita? Allah cinta enggak sama kita? Nah, itu jadi masalah. Ya. Kayak apa itu? Teman saya pernah bilang, waktu itu saya dengar ceramah beliau itu waktu di Kepulauan Riau itu. Misalnya nih Pak Presiden Indonesia, kamu bilang kamu kenal Pak Presiden Indonesia, ya. Namun yang jadi masalah Pak Presiden itu kenal nggak sama kita. Nah, ini cuma analogi saja. Sebetulnya nggak ada masalah Pak Presiden nggak kenal kita juga, gitu. Yang mau jadi analogi di sini, mau jadi bahan fikir kita bersama di sini, ya. Semua orang boleh ngaku-ngaku cinta sama Allah, kenal sama Allah. Yang jadi masalah Allah kenal nggak sama kita, kan gitu. Allah cinta nggak sama kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Semuanya ada tanda-tandanya. Semua ada tanda-tandanya. Tanda matahari ini apa? Akan apa? Muncul nih tanda apa? Subuh apa? Fajar. Subuh, tanda fajar ini sudah sudah dekat. Nah, tanda-tandanya kalau matahari terbenam apa? Sudah masuk waktu maghrib. malam. Maghrib. Jadi begitu juga tanda-tandanya Allah cinta sama seorang hamba, ya. Tadi yang dibaca di depan tadi apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Quran surat Ali Imran ayat berapa coba? Ayat berapa? Berapa Mbak? Qul in 90-an kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat pinten? Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat berapa? Ini kelihatannya wajah-wajahnya udah lewat surat Al-Imran semua soalnya ini. Ya kan? Ayat 30 berapa? 31 insya Allah. Ya, 31. Ini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita tanda-tanda Allah cinta sama kita itu. Hadirin rahimakumullah yang kami muliakan di sini, para ulama, para teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dimuliakan Allah. Tanda-tanda kalau Allah cinta sama kita, maka Allah SWT akan dekatkan kita dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau Allah SWT beri kita taufik untuk ittiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti baginda Nabi SAW, baik itu sunnah dakwah beliau, sunnah ibadah beliau, sunnah-sunnah kebiasaan beliau, sunnah adah. Itu tanda Allah cinta sama teman-teman semua. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Tanda kalau dimudahkan sama Allah mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, itu tanda Allah cinta sama seorang hamba itu. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Ya. Kalau Allah sudah cinta apa itu? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semua dosa. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaih, ini ulama besar, ulama yang soleh. Ini apa kata beliau? Seandainya balasan semua amal ibadahku ini ampunan Allah, ini sudah cukup. Ya. Masya Allah. Semoga kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Diampuni semua dosa-dosa yang zahir maupun batin. Amin. Diampuni dosa-dosa yang lalu yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Ini satu aminnya Masya Allah. Apalagi orang lagi thalibul ilm, orang-orang yang ngapalin Quran, ada 40 orang lebih, ini aminnya diijabah sama Allah SWT. Masya Allah. Ini seger semua tuh ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Yang mau masuk surga angkat tangan. Masya Allah. Yang nggak putar angkat tangan nggak apa-apa. Ya. Ya Allah, terima niat orang-orang yang angkat tangan ini, ya Allah. Amin ya Allah. Sekarang ikuti masalaman semua ya. Ya Allah. Ya Allah. Terima kami. Terima kami. Sebagai umat Nabi Muhammad. Sebagai umat Nabi Muhammad. Sebagai penerus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penerus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpakan kami ya Allah. Jumpakan kami ya Allah. Dengan baginda Nabi. Dengan baginda Nabi. Bersama para sahabatnya. Bersama para sahabatnya. Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Beri minum kami ya Allah. Beri minum kami ya Allah. Dari telaga Nabimu. Dari telaga Nabimu. Telaga Kautsar.
Telaga Kautsar. Yang di mana jika kami minum, Yang di mana jika kami minum, kami tidak akan haus selama-lamanya. kami tidak akan haus selama-lamanya. Berikan kami kemuliaan ya Allah. Berikan kami kemuliaan ya Allah. Untuk meminumnya. Untuk meminumnya. Dari tangan beliau. Dari tangan beliau. Nabi kami. Nabi kami. Kecintaan kami. Kecintaan kami. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terima perjumpaan kami ya Allah. Terimalah perjumpaan kami ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amin. Amin ya Allah. Berkahnya Rasulullah, semoga kita semua diakui tadi sebagaimana kata Ustaz Heri sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kalau Allah cinta sama seorang hamba, maka Allah dekatkan itu dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi juga ada penyair namanya itu Hasan bin Thabit. Ini penyairnya baginda Rasulullah. Jadi kalau beliau ini bersyair, maka malaikat Jibril itu ada di dekat beliau. Nah, jadi kalau beliau bersyair malaikat Jibril ada di dekat beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika beliau bersyair dengan penuh kecintaan kepada Nabi. Nah, kalau kata Ustaz Abdul Somad Hafidahullah itu, kalau orang ini sudah cinta, maka akan keluar kata-kata yang indah dari mulutnya. Dari hatinya akan Dari hatinya karena kecintaan yang sangat mendalam, maka keluar kata-kata yang indah. Nah, ini kan kelihatannya pada hafal semua ini syairnya Amr bin Qais yang cintanya sama Laila itu ya. Yang katanya debu di sandalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia beserta seluruh isinya. Nah, kalau kita sebagai umatnya Rasulullah, ya, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih saya cintai daripada dunia beserta seluruh isinya. Amin Allahumma amin. Ini umatnya Rasulullah itu begitu, lebih mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dunia beserta seluruh isinya. Adik-adik sekalian, ya, waktu di Uhud, ya. Ini Nabi memerintahkan beberapa orang sahabat untuk tetap di atas Gunung Rumat di Bukit Uhud itu. Di Gunung Uhud, di daerah Uhud itu ada namanya Bukit Rumat. Nabi memerintahkan para sahabat, beberapa sahabat untuk tetap ada di sana. Nah, Nabi SAW ada di sana. Namun perintah Nabi tidak diindahkan. Akhirnya pertolongan Allah tidak bersama kita. Pertolongan Allah tidak bersama para sahabat. Nabi SAW ada di tengah para sahabat, namun sunnah Nabi tidak dikerjakan, perintah Nabi tidak dikerjakan, maka pertolongan Allah tidak bersama para sahabat. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi. Nabi ada bersama dengan para sahabat, namun sunnah Nabi tidak dijalankan, perintahnya baginda Nabi tidak dijalankan, maka pertolongan Allah tidak bersama sahabat waktu itu. Ini untuk pelajaran ini umat. Ya, ini kisah sahabat Nabi itu mau dijadikan pelajaran kepada ini umat. Ya, kalau umat Nabi SAW ini tidak mengerjakan sunnah-sunnah Nabinya, maka pertolongan Allah akan jauh dari ini umat. Nah, kan tadi sudah diberitahu tandanya kalau Allah cinta sama seorang hamba, maka akan diberi taufik untuk ikut sunnah-sunnah Nabi. Nah, dan sunnah Nabi, kalau Allah sudah beri taufik seorang hamba untuk ikut sunnah-sunnah Nabi, maka itu tanda cinta sama Allah. Nah, ini kayak ini saya lihat tadi tulisan di depan itu, bersama Allah kita bisa. Gimana supaya ma'iyatullah, kebersamaan bersama Allah, pertolongan Allah senantiasa bersama kita, yaitu dengan fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Nah, ini nanti pertolongan Allah akan senantiasa bersama kita. Kecintaan Allah akan bersama kita. Lah kalau dulu Mas Salman itu imannya karena hari-hari ini nggak kayak adik-adik sekalian. Lihat Quran hari-hari, Masya Allah, sungguh sangat, ini sebetulnya kemarin kalau istri saya itu bilang sahabat pun kadang-kadang untuk sebagai masalah menceritakan itu dulu kebiasaan sebelum kenal kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Saya pun yang niatnya ikut para sahabat ini. Jadi dulu kalau Mas Salman imannya itu taklimnya, bacaan hari-harinya, Masya Allah. Adik-adik kan hari-hari lihat Quran lah, kalau saya hari-hari lihat TV. Ya. Taklimnya taklim TV. Nah, maka ngelihat di TV kok nih mas-mas gondrong-gondrong, duitnya banyak, keliling kemana-mana untuk konser-konser. Wah kelihatannya enak jadi masnya ini kan. Gimana caranya biar jadi artis gitu-gitu Pak Heri. Gitu Ustaz Heri. Pengen yang kayak di TV itu,
dapat duit banyak, genjerang-genjreng. Wah, akhirnya kesampaian ya, alhamdulillah. Iya, jadi cita-cita soalnya. Iya, akhirnya jadi cita-cita, masuk alam bawah sadar, akhirnya apa? Terjadi. Akhirnya terjadi. Berapa tahun itu kira-kira? Berapa tahun itu ya Mas Ria? Dari 99 kami rekaman ya. 96 sampai 96 kemudian saya minta pensiun dini 2006. Pensiun dini 2006. Ya, minta pensiun dini 2006. 10 tahun berarti ya. Iya, 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi adik-adik sekalian ya. Apa namanya? Kalau kita sering baca itu mafhum hadis Nabi SAW, kalau apa? Agama Islam ini dibangun atas 5 tiang, begitu ya? Bunil Islamu ala khamsin. Di sini ada kata-kata dibangun, maknanya ada tahapan dalam pembangunan tersebut ya. Yang pertama kan kita ikrar dulu tuh. Ikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama kok. Mau jadi apa? Mau jadi hafiz Quran. Tapi kan enggak ujuk-ujuk apa itu? Enggak semerta-merta begitu pengen langsung jadi hafiz Quran, kan enggak. Setelah ikrar ada pengorbanan harta, diri, waktu, bahkan perasaan ya. Maka ada tahapan pembangunan yang kedua, kata ulama, mujahadah ila kalimah. Nah, jadi ada pengorbanan harta, diri, waktu, bahkan perasaan. Itu ulama menyampaikan ada mujahadah. Ini ada huruf mim, maknanya ada pengorbanan mal, pengorbanan harta. Kemudian ada apa itu? Ada jim itu ya. Ini ulama sampaikan ada pengorbanan jasad, ada pengorbanan harta, diri, terus ada alif di belakang al-auqat, al-waktu. Ya, harta, diri, waktu hanya hijrah. Hijrah dalilnya dapat dakwah. Nah, begitu. Kalau teman-teman yang pada kuliah di Jogja ditanya mau jadi apa? Mau jadi insinyur. Ada pengorbanan harta, diri, waktu, dari Papua datang, dari Maluku datang, bahkan dari Malaysia datang ya, hijrah mereka. Kalau ditanya, mereka mendakwahkan apa cita-citanya? Ya pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi apa? Jenderal, macam-macam. Namun enggak semerta-merta mereka berkorban harta, diri, waktu, hijrah, mereka mendakwahkan cita-citanya, kemudian mereka mendapatkannya. Itu tahapan pembangunan yang kedua, setelah ikrar, kemudian apa bahasanya kiai-kiai itu dimujahadai gitu. Nah, pengorbanan harta, diri, waktu, hijrah, ya, mendakwahkan cita-citanya. Ya. Saya punya cita-cita, semoga jadi cita-cita semua teman-teman semua ada di sini, ya. Cita-citanya dapat ridha Allah, ya, dikubur enggak ditanya, ya. Amin. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu la taqafu wa la tahzanu. Jadi ada orang-orang yang nanti dikubur tuh enggak ditanya sama malaikat. Semoga itu kita semua. Amin Allahumma amin. Ya Allah. Itu tapi enggak semerta-merta langsung sukses, tapi harus ada pengorbanan tadi, pengorbanan, mujahadah ila kalimah. Sampai nanti apa itu? Musyahadah ila kalimah. Kita dapat pengalaman iman ditolong oleh Allah SWT ya di alam dunia ini ya. Jadi kalau Allah Ta'ala berikan adik-adik ini pengalaman iman ya kayak Nabi Ibrahim dapat pengalaman iman sama Raja Namrud dibakar apa? Dalam api yang berkobar-kobar ya, sama Allah diselamatkan, dikasih makanan minuman dari surga ya. Jadi kalau orang-orang ahli dakwah, ahli taat sama Allah ya, ahli doa, itu doanya makbul. Itu Nabi Ibrahim waktu mau dilempar dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kata ulama khasiat daripada zikir ini, kalau kita ini dakwahnya ditunaikan, doanya ditunaikan, ini sesuatu yang mudarat jadi manfaat. Ya, apinya malah jadi manfaat untuk Nabi Ibrahim, kayak dikasih AC yang sejuk begitu. Nah. Tapi kalau buat orang nggak takwa, jangankan apa itu sesuatu yang mudarat, sesuatu yang manfaat pun jadi mudarat ya kan. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, Nabi Ibrahim ini dapat pengalaman iman, dibakar dalam api, dapat makanan dari surga, minuman dari surga. Nah, akhirnya apa? Kalau kita di dunia ini dapat pengalaman iman, jadi kita meyakini oh bukan api yang membakar, api memberikan manfaat dan mudarat itu atas izin Allah. Nah, Allah SWT yang berkuasa mutlak atas seluruh makhluknya. Ya, akhirnya ketika kita minum kopi ini, bukan kopi yang membuat saya ini nggak ngantuk. Nah, akhirnya kan ada pengalaman iman. Ya, Nabi Ibrahim ada pengalaman iman bahwa Allah SWT untuk memberikan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengadakan suasana dan keadaan itu bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab, bahkan bisa berlawanan dengan sebab.
Allah SWT berkuasa ya mengadakan adik-adik itu hadir di sini, sebabnya apa? Orang tua. Orang tua bertemu, adik-adik ini ada. Namun ingat, Allah Ta'ala juga berkuasa. Ya, Nabi Adam itu lahir tanpa adanya bapak dan ibu. Nabi Isa ini lahir tanpa adanya bapak. Allah kuasa. Bahkan Allah kuasa memberi sesuatu tanpa sebab. Contoh, ini kan orang-orang ini kalau buat tiang gini ya Pak Saderia, pasti perlu tiang ya. Ya, secara kausalitas, ya kan? Hukum alam begitu ya. Ya, perlu tiang. Tapi, Masya Allah, kalau kita keluar sebentar ngeliat itu langit, ini kelihatan dari sini langit. Allah SWT meninggikan langit, perlu tiang enggak? Tidak. Enggak perlu. Ya. Allah SWT untuk memasukkan air dalam buah kelapa itu perlu lubang enggak? Tidak. Tidak. Itu kalau digeraji pohon kelapa itu ada selangnya enggak? Enggak ada. Ada pipanya? Enggak ada. Buahnya juga kalau ditengok-tengok enggak ada yang bolong. Namun Allah Ta'ala berkuasa memberikan air dalam buah itu tanpa lubang, tanpa sebab. Kalau diseruput, wah, kok manis. Tenan. Enak nan, ya kan? Itulah ya. Lazijidan. Masya Allah ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir gitu ya Ustaz. Allah kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada gulanya tapi manis enggak Ustaz? Betul. Enggak ada gulanya, ini manis, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Allah juga berkuasa mengadakan sesuatu, memberi sesuatu ini berlawanan dengan sebab. Ya tadi contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam api malah dapat makanan dari surga. Allah kuasa meskipun dalam pandemi bensin naik, beras naik, daging naik, namun Allah Ta'ala berkuasa memberikan afiat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, itu iman memasuk di dalam hati. Lah kalau dulu Mas Salman, wah nek jadi pemain band, duitnya banyak, keliling dunia, bahagia. Nah, itu namanya iman yang keliru, iman yang salah. Iman yang benar itu gimana? Iman yang benar itu ya kalau kita dalam 24 jam mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adik-adik sekalian ada berapa huruf coba? Dalam bahasa Arab ada berapa huruf? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba dihitung ada berapa huruf? Nah, coba dihitung ada berapa huruf? Berapa huruf kira-kira? Nah. Belum ngitung. Gak apa-apa. Ya. Seneng lihat anak-anak tolap ini Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Sambil anak-anak ngitung ini. Sudah ada yang ketemu atau belum? Karena tadi Ustadz Salman ini nyinggung masalah band ya kan. Kita jadi teringat kepada sebuah hadis Rasulullah bahwa ada anak Adam itu yang melakukan amalan solih semasa hidupnya. Hingga dirinya dan dirinya dengan dunia itu tinggal sejengkal. Tapi ternyata di akhir hayatnya melakukan amalan neraka sehingga menjadi ahli neraka. Ada pula yang ternyata hidupnya hampir sepanjang usianya untuk melakukan amalan neraka. Tapi Allah berkehendak lain ketika neraka dengan dirinya tinggal sejengkal, tetapi dia melakukan amalan surga. Jadilah ya ahli surga. Tadi Ustadz Salman kan menyampaikan Allah itu maha kuasa segala sesuatu, bahkan yang kontradiksi sekalipun. Ini menjadi kehati-hatian buat saya dan panjenengan semua agar tidak mudah terbawa oleh hasutan syaitan ya. Kita merasa soleh sendiri, merasa pantas dengan jannahnya Allah, di saat bersamaan merendahkan yang lain. Ternyata seorang band ya kan, pemain band yang mungkin tadi sampai nasihatnya oh sudah di artis itu ada sesuatu yang mendalam mungkin beliau rasakan seperti itu. Ternyata Allah berkehendak lain. Hari ini penampilannya sudah tidak penampilan ahli band lagi gitu kan. Ternyata diundang ke panggung sudah tujuannya berbeda. Itu kalau Allah berkehendak. Ada pula yang ternyata seorang ustaz ternyata sudah tua, mendekati, kalau secara logika mendekati waktu-waktu ajalnya, berubah menjadi pendeta. Ini menyadarkan saya dan panjenengan untuk tidak sombong dengan diri kita, untuk tidak sombong dengan amal-amal kita. Kembali lagi, mudah-mudahan kita selalu memiliki sebuah hati yang terus rendahkan hati kita kepada orang lain. Sadar kalau lihat orang lain itu diri kita tidak lebih baik daripada dirinya. Diri kita merasa menjadi orang yang pantas untuk menghormatinya. Seperti itu kan.
Ketika orang melihat orang yang lebih tua mendapati psikis kita atau pikiran kita, wah Allahu Akbar, beliau lebih sepuh, amal solehnya pasti lebih banyak. Ketika lihat yang lebih muda-muda, Masya Allah dia lebih muda, tentu dosanya lebih sedikit. Hingga kita terus memiliki hati yang rendah hati, tidak pernah sombong dengan siapapun, dengan yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Karena surganya Allah, jannahnya Allah, rahmatnya Allah tidak akan mendatangi manusia yang hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Nah, maka kembali lagi tadi Ustadz Salman menyampaikan Allah itu punya kuasa atas segala sesuatu. Yang penting sebagaimana tema kita hari ini, bagaimana kita bisa ittiba Rasul, bagaimana kita mendapatkan cintanya karena kita mengikuti Rasulullah. Sebagaimana yang tadi diambil salah satu kalam Allah oleh Ustadz Salman, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, gitu ya. Semoga saya dan panjenengan semua dengan wasilah diingatkan oleh Ustadz Salman pada sore hari ini, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku yang mengatakan cinta dengan aku Allah, fattabi'uni, katakan harus mengikuti engkau, yuhibbukumullah, baru aku Allah akan mencintainya, wa yaghfir lakum dzunubakum, lalu aku akan memberikan ampunan kepadanya. Kalau Allah sudah mencintai, kalau seorang hamba sudah mengikuti safwah pilihan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan ampunan itulah rahmat Allah datang. Karena beberapa kali saya mempelajari ilmu tafsir, ternyata rahmat Allah itu bisa dikatakan sebagai bentuk maghfirah atau ampunan. Maka selesailah seorang hamba manakala Allah sudah mengampuninya, maka itulah rahmat dari Allah, maka itulah pun pintu-pintu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan maulid ini kita dimampukan untuk menjadi umatnya yang terus berjuang dengan serius, kuat tenaga kita untuk bagaimana mengikuti Rasul kita dari setiap tindak tanduknya, wabil khusus dalam urusan ibadah-ibadahnya dan juga dalam muamalah-muamalahnya. Karena Rasul sendiri mengatakan, aku ini tidaklah diutus menyampaikan din agama ini kecuali untuk memuliakan akhlaknya kita semua. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan mengikuti Rasul kita dimampukan oleh Allah untuk lebih mulia, waktu demi waktu bertambah mulia akhlak kita kepada orang lain, wabil khusus akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menjalankan perintahnya dengan sekuat tenaga, menjauhi setiap larangan-larangannya. Allahumma amin. Dan ini sudah Allah buktikan kepada Ustadz Salman yang dulu bergelimang dengan kemewahan dunia, mendapatkan tepuk tangan yang meriah setiap mendatangi panggung-panggung. Sheila on Seven, wah, kan? Histeris semua yang datang, ya kan? Tapi ternyata Ustadz Salman memilih untuk pensiun dini. Kata beliau, kemarin saya mensatir sedikit video pendeknya, salah satu tanda Allah menyematkan la ilaha illallah ke dalam diri seorang hamba, maka ketika ada pilihan dunia dan akhirat, maka yang dipilih akhirat, gitu ya Ustaz. Masya Allah. Maka mudah-mudahan nasihat beliau menjadi sebuah nasihat yang Allah benar-benar kita terima. Yuk bareng-bareng sama-sama kita berjuang untuk mengikuti Rasul kita, Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Allahumma amin. Semoga saya dan panjenengan yang belum dimampukan untuk bisa sampai kepada kota Nabi, Madinatul Munawwarah, semoga semuanya sebelum ajal menjemputnya diberikan kesempatan untuk bisa sampai ke sana, sehingga bisa ada di makamnya Rasulullah, menyampaikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma amin. Amin. Semoga kita bisa ittiba, terus bertambah kuat semangat kita ketika kita mengikuti rute-rute yang pernah Rasulullah lakukan, sehingga benar-benar memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dilanjutkan Ustadz, ini masih ada waktu cukup banyak, lebih dari 10 menit. Ayo monggo Ustadz. Dalam Muhammad Rasulullah tadi berapa huruf? Berapa huruf sudah ketemu? 24. Masya Allah.
24. Ini kata para ulama, la ilaha Muhammad Rasulullah ada 24 huruf, 24 jam dalam kehidupan kita. Para ulama mengatakan ini hidup perintah Allah dan hidup sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi la ilaha Muhammad Rasulullah ada 24 huruf. Para ulama mengatakan maknanya apa? Dalam 24 jam kehidupan kita itu hidup perintah-perintah Allah dan hidup sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimampukan oleh Allah. Amin. Amin. Ya. Nah, adik-adik yang mulia, ini sedikit cerita. Tadi nyambung Ustadz Heri ya. Zaman sahabat tadi ada Hasan bin Sabit. Dia penyair juga, ibaratnya ya selebritis juga lah waktu itu ya, penyair ya. Zaman sahabat juga banyak selebritis, Sayyidina Musa bin Umair yang ganteng, yang sangune akeh, minyak wanginya paling bagus ya. Itu good semua looking, orang ya. Tahu nih Sayyidina Musa bin Umair gitu. Siap, ya. Ini Masya Allah ya, ini termasuk Sayyidina Hasan bin Sabit juga. Sebelum kenal kepada Allah dan Rasulnya, dia yang dipuji-puji selain Allah dan Rasulnya. Tapi setelah kenal Allah dan Rasulnya, maka yang dia puji-puji Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia ini artis, seniman, artis kan artinya seniman ya. Nah, kalau dia ini seniman, namun di dalam kehidupannya ada agama, maka dia bahagia. Namun kok dia jadi seorang seniman, nggak ada agama dalam hatinya, maka nggak ada kebahagiaan. Ya, jadi menaruh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menaruh kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah supaya mengakar di dalam hati itu tadi perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Sampai perjuangan ini Ustadz. Iya. Kami kok pengen tahu nih. Gimana ini perjuangan Ustadz Salman ini? Ketika dulu harus memilih, ya kan? Memilih resign usia dini ini karena bagi kami itu sesuatu yang tidak mudah tentunya. Ketika seseorang dinikmatkan dunia dengan segala kenikmatannya, ya kan? Euforianya, dielu-elukan banyak orang, kok bisa memilih untuk meninggalkan semua itu lalu menempuh jalan sunnah, menempuh jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pasti butuh kesungguhan, karena sebagaimana Allah Taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Subulananya Allah, jalan Allah itu tidak akan pernah diberikan kecuali orang-orang yang jahadu, yang bersungguh-sungguh. Nah, kami ingin sedikit mendapatkan motivasi ini dari Ustadz Salman ini. Bagaimana panjenengan bisa bersungguh-sungguh melepaskan semua atribut duniawi yang wow, yang banyak orang ingin dapat, kok panjenengan justru malah melepaskan itu dan memilih jalan dakwah, jalan sunnah ini. Bagaimana Ustadz? Ya. Sebelumnya di garis bawah dulu ya. Semua orang kan pengen bahagia ya. Ya, betul. Pengen sukses, pengen, pokoknya pengen bahagia, pengen sukses di dunia dan akhirat, pengen mulia dunia dan akhirat. Nah, tadi sebagaimana disampaikan di depan, semua ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya coba kalau di Quran surat Toha itu mafhum ayat Quran ayat 1 dan ayat 2 itu kan Allah bilang sama kita, Allah turunkan Quran ini bukan membuat hidup kita ini susah. Ya, jadi ada dari cara mengucapkan aja sudah kelihatan kira-kira hidup kita ini bakal lebih mudah atau bakal susah dengan banyak ingat Allah atau ingat dunia ya. Coba kalau adik-adik ini mengucap nama Allah itu butuh berapa gerakan coba? Allah, ini enggak ada huruf bibir ya. Enggak ada huruf mim, enggak ada huruf ba, enggak ada huruf bibir ya. Cuma tinggal menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit atas nih. Coba semuanya Allah, coba. Allah. 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 Butuh berapa gerakan? Satu gerakan aja. Satu gerakan. Ya enggak? Cuma tinggal apa nih, ujung lidah ditaruh di langit-langit, disentuhkan langit-langit nih. Allah, satu gerakan. Satu gerakan. Kalau dunia berapa gerakan coba? Awalnya orang tuh cari dunia itu seneng. Ya kan, monyong mulutnya. Ya kan? Seneng. Habis itu nih meringis dia, digebuki malaikat dalam kubur, ya kan? Habis itu ya kenapa gue nggak soleh ya di dunia kan gitu. Menyesal dia. Oh gitu ya. Jadi sifatnya dunia itu gitu, awalnya itu seneng, habis itu meringis, habis itu nyesal. Ya dari cara mengucapkannya aja udah kelihatan. Kira-kira gampang mana kita mengucapkan asma Allah atau dunia? Ya, dulu saya tuh punya pikiran, itu tadi jadi artis yang nggak ada dunia, nggak ada agama sama sekali. Pokoknya duit banyak, terkenal, mesti aku bahagia. Ya.
Padahal rumus kebahagiaan itu menurut yang membuat hidup ini bukan seperti itu. Ya. Rumus bahagia menurut yang membuat hidup gimana? Wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Taat sama Allah dan Rasul maka dia dapat kemenangan yang besar, dapat kebahagiaan yang besar. Ya. Nah, saya ya ini apa cerita-cerita. Nah, setelah terkenal, dapat duit banyak, ya kan? Rata-rata itu kan manusia itu pengennya sandang tercukupi, pangan tercukupi, yo apa dapat istri atau suami yang soleh dan soleha, ya kan? Sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan itu keperluan manusia yang sebetulnya sudah dijamin sama Allah. Udah selesai itu 50.000 tahun yang lalu, begitulah. Nah, itu ya dikasih sama Allah, ya sandang, ya pangan, ya papan, baju dikasih bagus-bagus, makanan kasih enak-enak, mobil kendaraan dikasih bagus, papan rumah ya alhamdulillah sebab ngeband Allah kasih apa namanya, ya bagus. Namun yang nggak dikasih sebab ngeband dan terkenal itu jodoh yang soleha. Gitu ya. Ternyata nggak jaminan terkenal duitnya banyak dapat jodoh yang soleha. Ya contohnya saya, ya kan. Ternyata setelah waktu itu kenal sama masjid, jadi samping rumah saya itu ada ahli masjid, jadi memang benar kita tuh kalau berteman sama orang-orang soleh, biar ketularan solehnya ya. Waktu itu diajak iktikaf di masjid di sekitaran Bali sana, musola waktu itu. Alhamdulillah sebab kenal masjid, yang 10 tahun jadi artis susah jodoh, 3 hari kenal masjid jadi dapat jodoh. Amin, Allahumma amin. Lah itu. Jadi terkenal itu enggak jadi tolok ukur dapat jodoh ya Ustaz? Dapat jodoh yang solehah ya. Nah iya. Kalau dapat yang enggak jelas itu ya mungkin gampang. Tapi kalau mau dapat jodoh solehah, kalau mau cari bunga kok cari di tempat sampah kira-kira ketemu enggak? Ketemu tapi udah busuk. Ya itu. Itu. Alhamdulillah asbab kenal masjid. Masjid ini kalau ditanya coba semua sahabat-sahabat Nabi itu lulusan mana coba? Sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini semua sahabat-sahabat Nabi yang kurang lebih jumlahnya sekitar 124.000 itu semuanya lulusan mana? Lulusan masjid. Lulusan masjid. Ya. Lulusan empernya masjidnya baginda Rasulullah itu. Sarjana masjid gitu ya. Ya, sarjana masjid semua itu. Gelarnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Gelarnya dapat ridho Allah semua. Semoga kita semua dimudahkan sama Allah berziarah nanti ke sana. Amin. Ke Madinah, ke Haramain. Ini tak ajari doa. Diajari yang pertama diamalkan ya supaya kita gampang ke sana ya. Adik-adik sholat hajat 2 rakaat pas sujud terakhir. Adik-adik ini talbiyah. Tahu kan bacaan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Nah, jadi waktu sujud yang terakhir baca kalimat talbiyah. Nanti akan dimudahkan sama Allah SWT pergi ke sana. Amin Allahumma amin. Dan kemudian ini juga dicatat nih doanya. Ditirukan dulu ya. Ada 2 doa. Allahumma rzuqna ziaratan haramain. Ziaratan haramain. Fi kulli sana. Fi kulli sana. Wa fi kulli waqtin. Wa fi kulli waqtin. Bi rahmatika ya Allah. Bi rahmatika ya Allah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ini yang pertama. Doa yang kedua. Allahumma ya Rabbal baitil ladzik. Ya Rabbal dzikril ladzi. Ya Rabbal baitil adzik. Ya Rabbal baitil adzik. Antal wali. Fid dunya. Wal akhirah. Yassir lana. Ziyaratal. Makkah. Wal Madinah. Bihaqqi. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ijabah doa kami ya Allah. Alhamdulillah. Langsung hafal semua. Ya. Ya. Itu dibaca. Nah, itu semuanya lulusan masjid tuh, lulusan emper masjidnya baginda Rasulullah SAW. Ya. Itu semua sahabat-sahabat itu lulusan empernya masjidnya baginda Nabi SAW. Nah, adik-adik sekalian dirahmati Allah Taala, ya. Jadi kalau masjid ini, di sini ada Masjid Al Umar, dihidupkan ya, ada 4 kurikulum masjid Nabi itu, ada amal dakwahnya, ada amal taklimnya, ada amal zikir dan ibadah, masjid untuk sholat, untuk itikaf, untuk baca Quran, dan masjid ini juga pusat perkhidmatan kepada umat. Nah, itu insya Allah semua yang masuk masjid itu akan jadi hamba-hamba yang diridhai Allah. Nah, waktu itu adik-adik sekalian dirahmati Allah Taala, asbab ya menghidupkan kurikulum masjid Nabi itu ada 4 tadi, Allah mudahkan. Nah, ini kan kelihatan itu ya. Ada tanda-tandanya semua dari cara mengucapkannya aja sudah apa?
dimudahkan. Nah, dimudahkan. Alhamdulillah 10 tahun malang melintang jadi artis susah jodoh, 3 hari kenal masjid dan hidupkan tadi 4 kurikulum masjid Nabi tadi itu dimudahkan dapat jodoh yang solehah. Amin, Allahumma amin. Nah, yang istri saya agak GR tuh di sana. bercanda. Alhamdulillah dapat anak juga yang solehah juga insya Allah. Amin, Allahumma amin. Doakan ini. Alhamdulillah Mbak Zahra anak saya ini cuma mau cerita-cerita bukan mau riak ya, bukan mau riak tapi ini loh pegang agama sungguh-sungguh maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Gak kebayang anak Ben ini punya anak hafiz Quran. Amin Allahumma amin. Udah 30 cuma belum mungkin ya. Amin. Alhamdulillah umurnya baru 14 tahun. Semoga nanti dikasih jodoh yang soleh sama Allah. Amin. Amin. Nah. Anak Ben kok bisa begini ya? Nah. Ini yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi kesimpulan dari Ayah Heri sendiri. Ini semua karunia dari siapa? Allah. Hada min fadli Rabbi. Masya Allah la quwata illa billah. Karena apa? Karena kalau kita pegang agama sungguh-sungguh, kita taati Allah, taati Rasul sungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan semua urusan. Enggak cuma sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan di dunia. Amin ya namun Allah. Juga sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan nanti di akhirat. Amin ya Allah. Nanti istrinya jadi bidadari surga, kayak istrinya Ustadz Heri nih, istrinya jadi bidadari amin, surga. Ya Allah, didoakan. Adik-adik yang wanita solehah ini dapat istana-istana di surga yang terbuat dari emas. Amin ya Allah. 1 lembar itu emasnya. Amin ya Allah. Masya Allah. Adik-adik juga di sini yang laki-laki, yang ikhwan ini, masya Allah. Ini kalau betul-betul jadi ahli Quran, nanti surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Ya, jadi kalau orang ini ngamalkan Quran, jadi Quran ada 3 madrasah, yaitu yang belajar madrasah kita, maka hendaknya hidup di setiap rumah, setiap masjid 3 madrasah Al-Quran. Madrasah yang belajar lafadznya Quran. Jadi adik-adik ini kan belajar nih di pesantren ini gimana ya mahrajnya benar, tajwidnya benar ya. Kemudian apa? Yang kedua madrasah yang belajar ilmunya Quran, fikih dohirnya ya, itu dipelajari. Madrasah yang belajar lafadznya Quran, ilmunya Quran. Yang ketiga madrasah yang belajar amalnya Quran. Itu fikih batinnya Quran. Buat apa tahu ya, ilmunya tahu kalau sholat rukun-rukunnya tahu ya, namun nggak ngamalkan ya nanti jadi hujah nanti di akhirat, jadi masalah ilmu kita di akhirat. Tahu kok nggak ngamalkan. Nah, maka apa? Supaya Allah Ta'ala mudahkan kita ngamalkan Quran, maka kita mendakwahkan Al-Quran. Yang ngasih tahu siapa? Allah sendiri. Tadi bagaimana tadi Ustadz Heri sampaikan, supaya kita dimudahkan ngamalkan Quran. Tadi ayat yang dibaca beliau tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, kita disuruh apa? Wa qulu qawlan sadida. Disuruh apa? Mendakwahkan Quran. Kalau Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wa qulu qawlan sadida, di sini ada segala sesuatu yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Nah ini. Iya. Kalau orang ini mendakwahkan Quran, maka nanti Allah berjanji, yuslih lakum amalakum. Allah akan mudahkan dia beramal soleh. Nah, mudahkan apa? Dia beramal soleh. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau adik-adik ini juga belajar lafadznya Quran, ilmunya Quran, juga mendakwahkan Al-Quran, maka nanti Allah Ta'ala akan memudahkan mengamalkan apa? Al-Quran. Kayak nanti yang adzan sholat maghrib, ya insya Allah dimudahkan untuk apa? Nah, sholat maghrib. Jarang-jarang ngomong aja dong nggak sholat ya Ustaz. Insya Allah apa? Yang dia ngajak orang sholat, dia dimudahkan untuk sholat. Nah, begitu juga kalau adik-adik ya belajar lafadznya, belajar ilmunya, juga belajar amalnya Quran, maka nanti adik-adik juga dimudakan mengamalkan Al-Quran. Nah, semoga itu kita semua amin. Jadi PR kita semua yang ada di sini adalah bagaimana agama masuk ke dalam hati, merasuk ke dalam hati. Dan kalau kata ulama Syekh Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah, beliau mengatakan paling enggak setiap diri kita itu punya satu amal sunnah yang kita itu tamasuk, sungguh-sungguh dalam mengamalkan. Ya, kemarin dengar ada ceramah Habib Jindan bin Novel itu dalam kitab disebutkan. Ya, adik-adik sekalian, ini adik-adik mengamalkan sunnah-sunnah Nabi 5 saja ini. Kalau kata para ulama ya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang sederhana 5 ini aja. Bangun tidur ya, ini diamalkan ya, ada adab tidur. Bangun tidur baca doa sebelum tidur, ini apa? Wudu dulu, kemudian baca Al-Muluk, baca 3 Qul ya. Kemudian ada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kalau kita amalkan akan bebas pertanyaan dalam kubur kita. Nah, ini penting ini ya. Jadi Nabi SAW itu biasanya sebelum tidur dan bangun tidur beliau apa?
bersiwak. Bersiwak. Sholat dengan bersiwak, kata Nabi, ini 70 kali lebih utama daripada sholat tanpa bersiwak. Ya. Sekarang heran saya, orang kalau keuntungan 1.000 atau 70.000 milih 70.000. Lah ini kok sholat ya, ya harusnya kita kan gimana sholat kita ini bisa lebih bermutu di sisi Allah SWT, lebih berkualitas, berbobot di sisi Allah dengan apa? Bersiwak. Jadi ada satu orang santri yang dia itu dalam kitabnya para ulama itu, Sinten bin Nawfal hafizahullah mengatakan, itu satu orang santri itu menghidupkan adab-adab tidur cara Rasulullah SAW itu sebelum tidur bersiwak, setelah bangun tidur bersiwak. Ya, nah, ya, ini, ya. Ketika beliau ini bangun tidur, beliau biasa bangun tidur baca doa alhamdulilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusur. Kemudian beliau cari siwaknya. Loh, kok enggak ada siwaknya? Ada suara di belakang. Ini sudah di alam barzah, di alam kubur, siwakmu udah enggak ada lagi. Ternyata malaikat udah ngomong sama dia, enggak ada lagi tuh siwak di alam kubur, di alam barzah. Jadi Masya Allah, sakaratul mautnya pun kayak orang bangun tidur. Allah. Jadi kalau orang menghidupkan sunnah bersiwak sebelum tidur dan bangun tidur, sakaratul mautnya kayak orang bangun tidur. Enggak selesai sampai situ. Malaikatnya ini pun dialog. Ini gimana, ditanyain enggak pertanyaan kubur. Orang sunnah bersiwak sebelum tidur dan bangun tidur saja dia amalkan, apalagi amalan yang lain, udahlah enggak usah ditanya. Yang seperti itu aja yang banyak diabaikan di Masya Allah. Benar-benar diperhatikan, apa yakin yang lebih dari itu. Ini anak band, tapi tandanya sangat komitmen akan sebuah konsep ibadah kepada Allah. Ternyata tasnya saja isinya siwak, lah tas kita isinya apa? Jadi apa? Kita harus belajar dari Ustadz Shalom, Masya Allah. Tasnya isinya siwak. Jangan sampai panjenengan telah dikasih ilmu, ya kan? Tapi ternyata tidak pernah bersentuhan dengan siwak. Dulu juga dikisahkan di dalam sirah ya Ustadz, bahwa sahabat tidak bisa menaklukkan benteng Nahrawan. Ternyata hanya mempunyai sebuah kelalaian menimbalkan kebiasaan bersiwak. Allahu Akbar. Itu. Jadi paling enggak itu tuh. Apa? Semoga kita dimudahkan ya mengamalkan sunnah bersiwak ini sebelum tidur maupun bangun tidur, sehingga nanti bebas pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir, dan kemudian kita tuh pun apa, sakaratul mautnya ini kayak orang bangun tidur, nggak ada sakitnya sama sekali. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Adab-adab tidur. Nah, kemudian setelah tidur apa? Ke WC biasanya orang ya. Nah, itu diamalkan. Kemudian keluar WC, kaki kiri, keluar WC dulu, kaki kanan, WC kaki kanan. Terus kemudian habis itu apa? Pergi ke masjid juga diamalkan, adab-adab masjid. Masuk masjid kaki kanan dulu baca doa, keluar masjid kaki kiri dulu. Kemudian apa? Perjalanan biasanya teman-teman ke masjid terus adab safar perjalanan ya. Nah, itu juga diamalkan, dan kemudian adab makan dan minum. Ya, ini diamalkan, Masya Allah. Itu loh. Kita tuh sama Allah itu, ya Allah ini loh saya minum pakai tangan kanan, ini sunnah nabimu ya Allah. Kalau saya ini banyak dosa ya Allah, namun ya Allah pandanglah sunnah nabimu yang saya amalkan ini ya Allah. Gitu sama Allah SWT. Ya. Nah, kita Masya Allah amalkan 5 adab-adab sunnah Nabi yang itu aja, kata ulama bisa mengantar kita mati husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya. Jadi adik-adik sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga di bulan Maulid yang penuh berkah ini ya, Masya Allah. Nah, tadi kita sudah angkat tangan semua menzahirkan ikrar kita kepada Allah. Semoga diterima sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Dan tadi Ustaz Heri sampaikan bab syafaat. Ini sering kita dengar syafaat. Ya. Supaya kita juga nanti di akhirat dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin ya. Jadi kata para ulama, syafaatnya artinya apa? Penggenapan, menggenapi begitu ya. Jadi adik-adik misalnya ya mau beli barang harganya 1 juta, bawa uang 950.000, kemudian pergi sama bapak ibunya, sama bapaknya digenepi, wis le kurang nyong. Le nduk. Ini apa? Ini tak genepi yang 50.000-nya. Nah, sehingga terbelilah itu barang yang harganya 1 juta itu tadi. Amin, tapi adik-adik kok mau beli barang harga 1 juta cuma bawa uang 50.000. Wah, kurangannya banyak ya. Kurangannya 150.000. Digenepi juga. Lah ini namanya tombok. Ya. Namanya tombok, bukan menggenapi lagi, bukan penggenapan. Terlalu banyak sunnah yang ditinggalkan. Nah, kalau kita nggak suka sama sunnah, terlalu banyak sunnah yang ditinggalkan. Ini ya nggak bisa nanti dapat syafaatnya Nabi di akhirat. Na'udzubillah, jadi itu bilah, begitu kata para ulama.
Ya. Jadi supaya kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW, maka kita hendaknya cinta dengan sunnah-sunnah Nabi. Ada satu tamasuk yang kita amalkan betul-betul ya. Terus maka dari sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Semoga di bulan Maulid yang penuh berkah ini dengan keberkahan Nabi SAW dan wabil khusus sahabat Nabi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ya. Amin. Allah Subhanahu wa taala terima kita sebagai umat baginda Rasul SAW, minhum amin. Allah ciptakan kita kepada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, amin Allahumma amin. Alafu minkum, mohon maaf atas segala khilaf saya, segala tutur kata yang mungkin kurang sopan nih Ustaz Heri. Ini Insyaallah enggak Ustaz. Insyaallah. Anak apa itu anak band lagi belajar ngomong sunnah, ngomong agama. Masya Allah. Nah, saya kembalikan waktu kepada Syekh Heri. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah sama-sama kita dengarkan nasihat yang luar biasa dari Ustadz Salman, sangat aplikatif, mudah diamalkan. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan beliau ini mudah diamalkan, benar-benar menjadi amalan yang akan mewarnai hari-hari kita. Allahumma amin. Dan tadi di session yang kedua ini Ustadz Salman banyak mengajak kita untuk mengingat Allah sebagai jalan kita mendapatkan goal settingnya itu adalah kesuksesan atau kebahagiaan. Sebagaimana kalam Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah ya. Hati orang-orang beriman itu akan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala, akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bidzikrillah, dengan banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan banyak ingat Allah, hati seorang hamba akan bahagia. Maka caranya untuk banyak mengingat Allah, salah satunya dengan banyak mengikuti sunnah Rasulullah agar menuju kepada mahabbahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya dan panjenengan menjadikan setiap amanah ini menjadi jalan zikrullah. Istri kita menjadi jalan zikrullah, harta kita menjadi jalan zikrullah, pekerjaan kita dan usaha kita menjadi jalan zikrullah, sehingga kita menjadi layak dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus menunggu banyak untuk bahagia, yang penting menjadi jalan untuk zikrullah, insya Allah Allah bahagiakan, karena ini formula yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kauniyahnya Allah kita lihat, banyak orang yang sudah sampai kepada banyak posisinya, apakah itu hartanya, apakah itu istrinya, tetapi tidak menjadi jaminan bahagia kalau tidak jadi jalan untuk mengingat Allah yang banyak. Semoga saya dan panjenengan di setiap amanah yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, menjadi jalan untuk kita semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan terus berjuang untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Allahumma amin. Kita tutup majelis ini karena kita sudah mendengar adzan maghrib ada di sekitar kita. Ustadz berkenan untuk mendoakan kami, Ustadz. Padahal Ustaz, kita akan sama-sama akhiri majelis kita ini insya Allah akan menjadi di antara waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Ustadz Salman akan mendoakan dan panjenengan kita semua akan mengaminkan, semoga di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Falyatafadhal Ustaz. Yang pertama, ini lebih dari 40 orang, pasti ada satu orang wali. Yang kedua, kata Nabi SAW, kalau orang doa ada yang ngaminkan, maka doa itu akan dijabah oleh Allah. Masya Allah. Semoga ini jadi saat-saat ijabah. Amin Allahumma amin. Ini saya ambil berkahnya, ini santri-santri penghafal Quran semua ini ya. Semuanya itu lagi mau ngapalin kalam Allah, mau jadi ahli keluarganya Allah Ta'ala. Yang satu orang hafal Quran ini bisa kasih syafaat 10 orang anggota keluarganya, Masya Allah ya. Ini cari berkah nih Ustaz, mohon izin nih. Oke, Ustaz, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya azima sultan ya qatimal ihsan daiman ni'am. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah azama fil milah salatan wa salaman dainda mulkillah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana ila
lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin ya Allah yang lalu yang akan datang ya Allah dengan afiat dan selamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika aman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan washiyan amalan mutaqabbalan. Allahumma fir lil mu'minin mu'minat wal muslimin muslimat al ahim la amwat. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barikna fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah. Allahumma nas'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, berikanlah kepada kami Allah semua yang ada di sini kesiapan ya Allah, kemampuan dan semua anak cucu kami sampai kelak hari kiamat nanti ya Allah menjadi hambamu dan umat nabimu baik engkau ridha ya Allah dengan afiat dan selamat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka sihah bil afiyah. Allahumma nas'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atub alaina tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara, sudah kita tutup majelis kita ini dengan doa. Semoga doa-doa kita benar-benar menjadi doa-doa yang akan Allah berikan ijabah untuk kita semua. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah mengikuti sunnah Rasulullah. Saya mengawal dari awal hingga akhir banyak khilaf dan salahnya. Semoga Allah ampuni, minta maaf kurang lebihnya untuk panjenengan semuanya. Dari akan sugeng kundur kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.